rujukan yang akan saya sampaikan di dalam silaturahmi ini adalah Quran surat 23 ayat yang ke-15. Salam. Apa Ustaz ini kita mulai? Ini gurunya. Jadi Quran surat 23 surat An-Nur. An-Nur Al-Mu'minun, mohon maaf. An-Nur 24. Ayat yang ke-15 hampir ayat-ayat akhir. Dan nanti silakan ikhwah untuk bisa mengdrill di rumah, dicek ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Kalimatnya singkat ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ini kalau kita belajar tentang kaidah atau uslub bahasa Arab, susunan kalimat ini adalah susunan kalimat istifham ingkari namanya. Istifham ingkari itu susunan kalimat pertanyaan yang orang ditanya itu tidak dibutuhkan jawaban bil lisan, pakai lisannya, tapi jawabannya pakai akal dan hati. Jadi ada model pertanyaan, ya pertanyaan ini Pak, tapi yang bertanya tidak membutuhkan jawaban yes or not, ya atau tidak. Yang dibutuhkan oleh yang menanya, yang bertanya adalah pikiran, renungan. Nah, itu namanya istifham ingkari. Ciri-cirinya pokoknya kalau ada huruf alif atau hamzah di awal, itu tandanya ayat itu bertanya. Ada yang nanti lafadznya am hasibtum. Nah, kalau ini apa hasibtum? Itu ciri-cirinya. Pertanyaan itu jamaah rahimakumullah, ada yang membutuhkan jawaban lisan. Kamu sudah makan? Sudah. Berarti jawabannya lisan. Tapi terkadang saya, bapak, saudara kalian bertanya kepada anak atau istri, tidak membutuhkan jawaban lisan, tapi suruh mikir. Suruh mikir. Nanti banyak model-model pertanyaan itu. Sama dengan mukhatab atau orang yang bicara. Dalamnya adalah Allah. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada kita semua. Termasuk yang di luar sana. Tentu yang disasar Allah adalah secara pasti adalah An-Nas, manusia. Sebab percuma Allah bertanya kepada makhluk selain manusia. Yang diajak dialog adalah manusia. Apa kata Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian menyangka, menduga bahwa aku, kata Allah, ciptakan kalian itu cuma main-main gitu? Apakah kalian sangka aku menciptakan kalian itu, hei manusia, main-main? Kan kita nggak perlu menjawab nggak main-main ya Allah, kan perlu gitu jawabannya. Suruh mikir kita Pak ya. Walaupun jawabannya sudah pasti bahwa Allah menciptakan manusia tidak main-main, tapi Allah pertegas, apakah kalian duga, kalian sangka aku menjadikan kalian cuma main-main, hei manusia? Jawabannya sudah ngerti, tidak. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita dengan visi, misi, tugas yang jelas. Ini untuk membedakan kita dengan makhluk lain ini. Coba bagaimana Allah tegaskan dengan ayat ini di ayat lain? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan manusia itu kecuali jin dan manusia, mohon maaf, untuk beribadah. Ini jawabannya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan di ayat ini
Karena ternyata masih ada makhluk namanya manusia belum paham, Pak. Kalau tugasnya itu beribadah. Dan tugas kita memahamkan. Banyak manusia di sekitar kita ini ya, mungkin malah nggak jauh dalam kehidupan kita. Dia manusia, tapi dia belum sadar kalau tugasnya ibadah. Nah, itu hebatnya Al-Quran, Pak. Kita dibimbing untuk berpikir. Ya. Bahkan kemudian ada ayat yang lebih spesifik. Surat 2 ayat 21 misalnya, yang sudah dihafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei sekalian manusia, sembahlah. Jadi kalau di surat Al-Mu'minun ayat 115 sifatnya pertanyaan, di Az-Zariyat 56 sudah mulai dibimbing, dijelaskan bahwa tugasmu beribadah. Kemudian di Quran surat 2 ayat 21 sudah lebih ditekankan, dijelaskan tugasmu itu ibadah. Seperti orang-orang sebelum kamu juga beribadah, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini hebatnya Al-Quran itu, Pak. Dia selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan, tetapi untuk menyadarkan tentang siapa kita ini. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi, Waalaikumsalam. Allah bertanya, ya, apakah kalian menyangka, menduga bahwa aku menciptakan kalian cuma main-main? Jawabannya berarti hidup ini tidak main-main. Apa bedanya main-main dengan permainan, Pak? Apa bedanya? Main-main dengan permainan. Ya. Ada bedanya. Kalau permainan itu ada aturan. Permainan sepak bola, ada nggak aturannya? Ada. Jumlah pemainnya jelas. Time, waktu yang digunakan jelas. Untuk menilai siapa pemenang, siapa kalah, jelas. Ada benda yang menjadi ukuran dikatakan menang, yaitu Mister Gawang. Jelas, itu permainan, Pak. Anda start, ada endingnya, kata orang sekarang. Tapi kalau main-main itu nggak jelas. Ada orang duduk di gardu main gaple, itu permainan atau main-main? Main-main. Karena main-main banyak yang terjebak. Ya. Beda betul, Pak. Lah hidup ini bukan main-main, kata Allah. Hidup itu serius. Tugasmu ta'abud ilallah, beribadah kepada Allah. Misimu hadir di muka bumi ini juga bukan main-main. Orang Islam ini jelas, Pak, misinya. Dan Allah tegaskan ulang dalam Quran surat 2 ayat 30 itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mungkin selama ini kita tidak sadar kalau dalam diri kita melekat dua persoalan penting. Misi dan visi, fungsi kita. Fungsi untuk ibadah, misi sebagai khalifatullah. Jadi kalau dunia ini rusak, bangsa ini rusak, masyarakat rusak, lingkungan rusak, keluarga rusak, kita sebetulnya sedang mengkhianati dari misi kita. Maka nggak boleh, Pak, mentang-mentang kita sudah baik itu soleh sendiri itu nggak boleh. Yang penting saya sudah jadi orang soleh, sudah rajin sholat, sudah rajin ke masjid, baca Quran. Kemudian tidak ngopeni yang lain, itu salah. Makanya ada yang membedakan antara soleh dengan muslim, kan gitu kan? Kalau soleh itu orang yang berbuat baik untuk dirinya sendiri, itu soleh, Pak. Orang lain jelek nggak diurus, terserah aja, yang penting aku bagus. Tapi kalau muslim, di samping dia baik untuk dirinya, dia juga berupaya membaikkan orang lain.
Kan ada ya dalam kehidupan kaum muslimin itu bermacam-macam tipe manusia. Ada yang asyik dengan ibadahnya. Pokoknya yang penting wirid terus. Lingkungan mau rusak nggak dipikirin. Ya. Yang penting sholawat terus. Ya. Yang sana mau bermaksiat juga terserah. Kan gitu. Dan ini yang lebih laku, Pak. Yang begini-begini itu. Yang menyibukkan kesolehan sendiri. Tapi kalau yang mencoba menjadi muslih, dia membaguskan dirinya dan berupaya membaguskan yang lain, ya lihat aja nasib seperti Habib Rizik Syihab. Ada stigma-stigma yang tidak nyaman. Ada tuduhan Wahabi, ada ya, macam-macam lah itu. Sekarang tinggal milih aja kita. Kita mau mengikuti cara berpikir yang sebetulnya hendak mengeluarkan kita dari misi dan fungsi penciptaan Allah, atau bertahan sebagaimana Allah merancang kehidupan ini. Dan masing-masing punya konsekuensi. Kalau kita asik dengan kebaikan kita, nggak ada orang yang krecotin kita, Pak. Yang kritik, yang nggak ada, udahlah. Bapak-bapak ini, saya ini, udahlah, asiklah sholat, ibadah, nggak ada yang ribut, Pak. Udah, nggak ada yang ribut. Tapi coba kalau mulai mengingatkan orang, mengajak orang, mulai dikritik, mulai dicurigai. Ini sebuah pilihan. Jadi kembali kepada ayat bahwa hidup ini serius, bukan main-main. Ya, ada rencana jelas dari Allah untuk beribadah. Kemudian di penggalan berikutnya, ini satu ayat. Dan apakah kalian sangka kalian tidak akan kembali kepadaku? Ini pertanyaan yang walaupun tidak perlu dijawab, udah ngerti bahwa kita semua pasti akan berakhir, pasti mati, siapa saja. Ya. Tapi ternyata Allah masih perlu menanyakan itu karena ada orang nggak nyadar, Pak. Karena merasa dia masih muda, ikut olahraga binaraga, makanannya bergizi, di sananya nggak mau mati juga, Pak. Mati juga. Apalagi macam bapak-bapak yang nggak pernah olahraga, misalnya masih suka makan gorengan-gorengan, kan kolesterol itu lebih cepat itu. Artinya agama-agama kata lambung, suka nggak suka pasti mati. Tapi banyak orang mendustakan kematian sekarang. Masya Allah, begitu cara Allah menyadarkan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah ngerti, bahkan biar kita lebih bukan hanya ilmal yakin, hakul yakin, sampai ainul yakin bahwa bapak terlibat dalam kematian. Dari menjaga, merawat orang sakit, setelah meninggal merawat, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, menguburkannya, sampai mengantar ke dalam lubang tersempit itu sebetulnya pembelajaran dari ilmal yakin, hakul yakin, sampai ainul yakin. Makanya aneh kalau ada orang kerjanya bungkus mayat tapi nggak sholat. Loh, masalah Anda. Ya kerjanya mengkafani mayat, ya, tapi dia tidak sholat, nggak ibadah. Bahkan yang lebih sadis tukang gali kuburan. Ini sadis ini. Pernah nggak Pak melihat orang yang kalau suruh gali kuburan semangat paling depan, karena dia yakin bahkan dapat pahala. Memang dapat pahala, ya. Tapi salahnya itu dia menggali kuburan untuk saudaranya, dia tidak mengambil ibrah bahwa suatu saat saya juga pasti akan dikubur. Mestinya tingkat kesadarannya harus lebih tinggi ketimbang yang tidak menggali kuburan. Gitu pembelajarannya. Ngusung jenazah itu sampai di bang-bang kata bahasa Jawa, sampai diberi kabar gembira. Yang nganter sampai ke kuburan itu kirota ini 2 kilo. Jangan dipahami seperti gunung. Kalau Gunung Uhud sekarang sudah jadi tempat, sudah jadi pasar itu, Pak. Udah nggak masuk lagi hadis ini. Wah, Gunung Uhud ternyata begitu sana sudah datar sekarang. Udah jadi perumahan. Sebetulnya Nabi mengilustrasikan siapa yang mampu dan sanggup mengantar saudaranya sampai ke kuburan,
maka dia mendapatkan pelajaran yang lebih bagus. Pulang dari sono itu ibadahnya lebih baik. Ini yang kadang-kadang terjadi error pikiran manusia. Pelajaran di depan mata tapi tidak diambil hikmah. Malah ada yang geleleng-geleleng habis gali kuburan itu malah ngerokok-ngerokok gitu ya. Iya. Sampai kemudian orang takziah kenapa disunahkan, Pak? Ya. Supaya kamu mengambil ibrah. Kemarin temanmu itu masih bareng-bareng mancing di belakang itu. Sekarang sudah nggak ada. Ya. Biar kamu dengan takziah itu pulang memperbaiki ibadah. Tapi sekarang kan sering saya katakan takziah itu hanya untuk menutupi, ya untuk apa ya, mengelabui saja. Kalau nggak datang nggak enak. Makanya kadang-kadang baca Qurannya kebalik-balik kayak itu. Iya. Jadi lebih sadis itu gitu. Takziahnya habis isya, dia melewati masjid, bukan sholat isya dulu, nunggu di gorong-gorong. Ada nggak gitu? Wah, banyak. Kan nggak nyambung artinya. Ya gimana mau nyambung nggak ngaji? Enggak, itu lebih bedanya ngaji nggak ada ngaji. Jadi kesimpulannya bahwa hidup ini serius, sungguh-sungguh, dan hidup ini pasti berakhir. Kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi sudah kepastian. Nah sekarang bagaimana menjawab agar di dalam mengelola hidup ini sukses, ya rahimakumullah. Karena sadar bahwa hidup ini serius, sadar bahwa hidup pasti berakhir. Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar perjalanan hidup kita dari start semenjak kita menjadi mukallaf, bukan mu'alaf ya, mukallaf, sampai di ujung kehidupan kita betul-betul runtut dan selamat. Dalam kitab Al-Muyassar ada Quran gede, The Miracle Quran itu, nanti tafsirnya Al-Muyassar Pak, sebelah kirinya. Saya membaca di sini ada 5 bekal menuju akhir kehidupan yang selamat. Ya. Ada 5 bekal yang menjadi kunci seseorang selamat sampai di penghujung kehidupan. Saya akan bacakan sekilas, tadi saya rangkum. Pertama adalah kunci keselamatan itu hendaklah menjaga tauhid tetap lurus. Ini pintu pertama. Jaga tauhid. Jangan pernah dalam hidup kita ini mensekutukan Allah, menduakan Allah, membandingkan Allah. Jangan pernah dalam hidup ini menempatkan Allah di bawah sesuatu pun. Allah itu harus tempatkan pada ranking tertinggi. Dalam hal uluhiyah, dalam hal mulkiyahnya, ya, bahkan di dalam mensifat-sifati sifat-sifatnya. Nah, ketika manusia sudah mampu menjaga tauhid, tidak lagi memasukkan unsur-unsur kesyirikan dalam pikiran dan perbuatannya, bahkan dari yang kecil yang kelihatan tidak musyrik, seperti dimulai dari tahayul, dari penyakit khurafat, dia sebetulnya sudah menyiapkan hidup selamat. Ya. Sekarang ini bapak-bapak dan kita harus sadar bagaimana upaya menjadikan sebuah amalan syirik tetapi dianggap tidak syirik. Misalnya ya, di daerah Panjang ini kan punya pantai itu di belakang itu. Nanti kalau ada upacara ruatan laut, ya, dengan berbagai macam sesaji, kita tidak boleh mengatakan itu syirik, Pak. Karena itu adalah aset budaya lokal. Dipelencengin sekarang. Ya, padahal di dalam kaidah sudah jelas. Penyembelihan apapun, sesaji apapun yang diperuntukkan li ghairillah, selain Allah, itu adalah asyirkul jali, bukan asyirkul khafi. Syiriknya nyata, jelas. Tapi Pak Ustadz, kemarin waktu kami upacara laut itu, saat penyembelihan itu yang menyembelih malah Ustadz Sumarno. Wah, itu aja. Dan pakai bismillah. Bingung kan sampean? Gimana nih penyembelihannya? Walaupun yang nyembelih adalah Ustadz, pakai jubah, pakai surban lebih lebar dari surbannya Batman. Nah, misalnya,
pakai bismillah, tapi kalau lilnya li ghairillah itu termasuk syirik. Tapi banyak orang yang menganggap nggak syirik, Pak. Karena ada pengelabuan. Nggak syirik, wong kemarin itu malah didoain kok. Malah yang mendoakan itu ketua majelis taklim ta'awun. Jadi kita sering diperalat dengan itu. Udah, begitulah setan cara menjebak. Kunci pertama adalah menjaga tauhid. Saya dan kita semua insya Allah lah sepanjang tauhid ini dibangun dengan sungguh-sungguh, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mesti kita selamat. Itu kunci pertama. Jalan kedua adalah menstabilkan hidup dengan cara menjaga sholat. Siapa yang ingin start dan sampai endingnya itu selamat, setelah dia pastikan hidupnya di bawah tauhid yang lurus, tauhid yang murni, kemudian yang kedua dia menstabilkan hidupnya itu dengan sholat. Sholat, ya. Mungkin kita udah pada sholat, Pak, tapi kemungkinan juga masih ada sering terjadi ketidakharmonisan jiwa kita, pikiran kita, hati kita, walau sudah sholat. Ini sudah sholat masih uring-uringan. Ini sholat tapi masih suka stres. Ini sholat tapi bakhil, berarti masih bermasalah sholatnya. Ya. Sampai kita menemukan sholat harus menjadi terapi jiwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nanti dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, 22 itu dikatakan innal insana khuliqa halu idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi Allah uraikan dulu, Allah mendiagnosa diri kita ini, Pak. Jadi jiwa kita didiagnosa Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya ketahuilah manusia itu diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Siapa saja yang namanya manusia mesti keluh kesah. Ya. Nabi kita itu, manusia pilihan itu, sebelum ada perintah salat juga keluh kesah. Kapan keluh kesahnya? Bukankah sebelum terjadi Isra Mi'raj, ketika Nabi diusir di Mekah kemudian lari ke Yathrib, ke Bani Taif, ya, diharapkan siapa tahu di situ diterima dengan lapang hati. Nabi ternyata malah disumpahi, dilempari batu sama anak-anak itu. Nabi lari ke sebuah kebun menyelamatkan diri. Sambil menahan luka-luka itu, Nabi curhat sama Allah. Ya Rabb, kalau memang tugas Nabi ini tidak kau tolong, hentikan saja aku jadi Nabi. Kan artinya kan keluh kesah itu, Pak. Saking begitu beratnya. Sampai kemudian Allah menurunkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu kan saking beratnya, Pak. Lah apalagi kelas-kelas kita ini. Walaupun ahli sholat, kalau nggak tahu kuncinya, ada peluang untuk berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Diagnosa kedua, idza massahu syarru jazua. Dia kalau ditimpa yang tidak dia senangi, bertambah-tambah gerentesnya itu, Pak. Prihatinnya tuh, waduh, semua diceritain. Gak ada lagi masa depan hidup saya, semuanya sudah berakhir. Kenapa? Kamu ini ngomong apa? Memang kamu nggak tahu deritaku. Bikin puisi, bikin status. Oh, malam yang gelap. Siapa suruh bikin kayak orang gendeng sampean? Padahal ahli sholat. Itu. Bisa kena kita, Pak. Wa tapi wa idza masyahul khairu manu'a. Diagnosa ketiga, sementara kalau dikasih yang nikmat-nikmat, bakhilnya kambuh, meditnya luar biasa. Iya. Bisa beli mobil, mulai sombong. Biasa waktu pakai motor, spion dibuka. Spion nggak ada kaca ya motor ya. Begitu pakai mobil, apa itu kaca tidak dibuka. Mulai bakhil dia. Tapi Allah kasih terapi ini. Illal musallin alladzina hum ala salatihim
Kuncinya di sini daimun. Kecuali orang-orang yang menjaga sholat secara konstan, secara istiqomah. Jadi kalau ada orang hadir di muka bumi ini, tauhidnya rusak, jauh dari sholat, jangan pernah mimpi kamu sampai di akhir kehidupan selamat. Bersyukurlah Pak, kita yang sudah menjaga sholat ini. Yang ketiga, dalam kitab Al-Muyassar dikatakan, kunci menjaga hidup selamat itu setelah menjaga tauhid, menstabilkan hidup dengan menjaga sholat 5 waktu khususnya. Yang ketiga, berani menghijrahkan diri kita dari kebiasaan yang tidak baik menuju ke arah yang baik. Berani. Kita ini kan tidak ada satupun orang yang tidak melalui masa-masa yang kelam. Betul Pak ya? Iya. Bapak jujur. Walaupun umurnya baru 28 tahun tadi Pak ya. 28 tahun. Masa kelam. Dan ini bukan satu yang mengherankan. Kurang apa seorang Umar bin Khattab? Ya, kurang apa seorang Khalid bin Walid? Sudah nggak terhitung lagi itu kepala kaum muslimin yang dipenggal itu waktu perang. Sampai-sampai dia mengidolakan pengen mati syahid, tapi nggak bisa-bisa Pak. Badannya nggak ada lagi yang terbebas kecuali bekas luka sabetan pedang. Tapi karena orang-orang ini diselamatkan dan mau menyelamatkan diri, akhirnya menjadi orang terbaik. Sehingga kalau ada orang ngomong, ah sekalianlah rusak-rusaklah kadung, nanti neraka juga rame teman-temannya, malah dari panjang juga banyak rombongan. Jangan ngomong begitu. Iya. Kita harus berani hijrah. Iya. Dan sekarang banyak yang kawan-kawan yang hijrah tuh Pak ya. Mohon maaf loh ya, yang badannya penuh tato gitu ya. Dulu preman pasar, preman tempat parkiran, sekarang ahli ibadah. Bagaimana terjadinya? Diterima enggak? Kalau dia hijrahnya sungguh-sungguh, diterima Allah. Bahkan dosa-dosa dia yang masa lalu sudah terdelete semua. Dari mana taunya? Baca Quran surat Al-Furqan ayat 69 dan 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bersegera bertobat atau tobat nasuha, kemudian membaguskan imannya dan mengikutinya dengan amal-amal kesolehan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan mengganti, menukar perbuatan buruknya tadi dengan kebaikan, ampunan. Wa kanallahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya kalau ada dua opsi pilihan, kamu pengen jadi orang soleh dulu menjelang mati brengsek, atau pengen jadi orang brengsek dulu begitu umur sudah tua jadi orang baik, pengen yang mana Pak? Yang kedua. Jangan ada yang dipilih. Oh iya, iya. Tapi kalau misalnya harus memilih, pilih yang kedua. Betul. Sebab kalau dari awal soleh, begitu mendekati kematian tidak soleh, semua kebaikannya hilang, hapus. Iya. Tapi kalau orang dari awalnya dia khilaf, salah, brengsek, kok di dekat penghujung kehidupan bertaubat, semua keburukannya hilang. Itu. Dan yang kita khawatirkan sekarang ini, kita ini kira-kira nanti sampai di penghujung kehidupan itu mau soleh terus atau mau brengsek. Biar tidak brengsek, udah soleh, maka terus kita ingetin wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Itu cara kita menjaga. Kita kan masih belum yakin Pak, masih nggak ngerti berapa tahun lagi hidup dan apa godaan kita sampai penghujung kehidupan. Hijrah. Yang keempat, sebelum saya serahkan mic ini kepada ketua, menjaga keikhlasan dalam beramal. Saya ulangi, tak ulang-ulang biar hafal. 1. Menjaga tauhid. 2. Menstabilkan hidup dengan cara menjaga sholat. Yang ketiga, berani menghijrahkan diri, ya.
dari tidak baik menuju baik. Yang keempat adalah menjaga keikhlasan dalam setiap amal yang kita kerjakan. Ikhlas. Sebab semua kebaikan yang kita lakukan kalau tidak dikasih ruh ikhlas itu menjadi sia-sia. Saya dari Kalianda datang ke sini nggak ikhlas, nggak dapat apa-apa. Bapak-bapak dari Weluni, dari Srengsem, dari mana-mana datang ke sini nggak ikhlas, nggak dapat apa-apa. Nah, apa ciri orang ikhlas ini? Ada 4 ciri orang ikhlas. Ingat baik-baik. 1, orang yang ikhlas itu cirinya hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Tidak akan pernah berubah sikapnya, baik ada yang memuji maupun tidak ada yang memuji. Orang yang ikhlas itu orang yang hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Ada orang memuji atau tidak dipuji, dia sama saja. Ini perlu berlatih yang begini-begini ini. Ya. Perlu belajar ini. Ciri yang kedua, secara singkat, orang yang ikhlas itu tidak bergantung terhadap makhluk. Jadi dia tidak dikit-dikit menyandarkan kepada makhluk. Sebab dia yakin Allah itu mau mencukupi segala kebutuhan kita. Ikhlas. Yang ketiga, tidak pernah membedakan amal besar dan amal kecil. Orang ikhlas itu gitu, Pak. Ketika sholat 5 waktu dijaga, sholat malam juga dipelihara. Sholat duha juga dijaga. Sholat rawatib juga dijaga. Jadi jangan ngomong, cuma sholat sunnah. Jangan ngomong gitu. Orang ikhlas itu yang wajib, yang sunnah sama saja dikerjakan. Apalagi sampai, kan cuma sunnah. Kan pengertian sunnah kata guru SD kita, sunat adalah apabila dikerjakan mendapat pahala. Kalau tidak, tidak apa-apa. Nah, ini kan mundur kita. Kalau kita masih